Di antara riak sungai yang jernih dan danau yang tenang, hidup beragam spesies ikan yang menjadikan perairan tawar sebagai rumahnya. Ikan air tawar sebagai penghuni ekosistem yang unik, tidak hanya menjadi penjaga keseimbangan alam, tetapi juga menyimpan kisah adaptasi menakjubkan di balik sisik-sisik mereka. Dari yang berukuran mini seperti ikan cupang, hingga raksasa seperti ikan arapaima. Setiap spesies membawa keunikan tersendiri. Tapi, tahu nggak sob, bahwa di balik permukaan air yang tenang, tersembunyi sosok ikan yang dijuluki sebagai ninja perairan. Nah, inilah saatnya kita menyelami dunia ikan betok, si pemangsa gesit yang mampu bertahan di lingkungan paling ekstrim sekalipun. Ikan betok, makhluk gesit berwarna keabu-abuan dengan sisik sekeras baju zirah, adalah salah satu penghuni paling tangguh di ekosistem rawa dan sungai di Asia Tenggara. Ikan betok memiliki nama ilmiah Anabas testudinius. Kata Anabas berasal dari bahasa Yunani yang berarti memanjat atau naik ke atas. Ini merujuk pada kemampuan ikan ini untuk merayap di daratan menggunakan sirip dan insangnya, terutama saat berpindah dari satu genangan air ke genangan air yang lainnya. Sedangkan kata testudinius berasal dari bahasa Latin yang berarti kura-kura. Ini menggambarkan karakteristik tubuh ikan ini yang memiliki sisik tebal dan kuat yang mirip dengan tempurung kura-kura. Di Indonesia, ikan ini memiliki nama yang berbeda-beda yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Di Jawa dan Sunda, ia disebut ikan betok, sementara di masyarakat Kalimantan mengenalnya sebagai ikan puyuh atau papuyu. Di Sumatera, ia dijuluki sebagai ikan betik atau geteh, sedangkan di Sulawesi, orang menyebutnya ikan bato. Setiap nama menyimpan cerita tersendiri. Misalnya papuyu di Kalimantan dianggap sebagai simbol ketabahan karena kemampuannya hidup di air keruh. Ikan betok berasal dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Habitat alaminya mencakup perairan tawar seperti rawa, sungai kecil, sawah, dan kolam. Meski sering dikira memiliki banyak jenis, ikan betok sebenarnya hanya satu spesies dengan variasi morfologi tergantung pada habitatnya. Di perairan jernih, tubuhnya cenderung keemasan dengan bercak hitam, sementara di air keruh, warnanya lebih gelap dan sisiknya lebih kasar. Ukurannya pun bervariasi. Di alam liar, rata-rata memiliki ukuran 15 hingga 25 cm. Tubuhnya yang pipi vertikal memudahkan manuver di air dangkal bervegetasi rapat, sementara sisi kasar stenoidnya berfungsi sebagai lapisan baja pelindung. Ikan betok memiliki duri tajam pada sirip punggung dan anal yang dapat tegak saat terancam, sebagai strategi untuk menyangkut di tenggorokan pemangsa seperti burung atau ular air. Rahangnya yang kuat dilengkapi dengan gigi kecil, namun memiliki bentuk yang tajam, memungkinkannya mencabik serangga, udang, bahkan ikan lebih kecil. Bentuk mulutnya yang sedikit ke atas juga merupakan adaptasi untuk menyambar mangsa di permukaan air. Ikan ini bisa hidup 8 jam tanpa air. Semua berkat insang yang memiliki struktur berlipat seperti labirin yang menyerap oksigen langsung dari udara. Saat air mengering, ia menggali lumpur dengan moncongnya, membentuk liang basah, lalu masuk ke fase hibernasi. Metabolismenya melambat 70%,
yang bertahan hingga 2 bulan. Tak hanya itu, mereka bisa berjalan di darat menggunakan sirip dada dan penutup insang yang bergerigi, berpindah ke perairan sambil menghindari panas dengan melumuri tubuhnya menggunakan lendir pelindung. Ikan betok betina mampu bertelur 5.000 hingga 35.000 butir per musim, menempelkan telur-telur itu pada tanaman air. Larva kemudian menetas dalam 24 jam dan langsung mandiri. Namun, hanya 1-2% yang mencapai dewasa. Seleksi alam yang kejam yang memastikannya hanya yang paling tangguh yang mampu bertahan. Sebagai hewan yang oportunistik, ia memakan apa saja, mulai dari larva serangga, cacing, tumbuhan air, hingga bangkai hewan. Di sawah, mereka jadi tukang kebun alami dengan melahap hama seperti keong mas. Saat musim kemarau, mereka bertahan dengan mengunyah alga dan detritus di dasar kolam. Meskipun memiliki ukuran yang kecil, ikan betok punya banyak manfaat bagi manusia. Ikan betok sering dijadikan sebagai lauk sehari-hari. Ikan ini bisa digoreng, dibakar, atau dijadikan pepes. Beberapa orang juga memelihara ikan betok sebagai ikan hias karena memiliki keunikan tersendiri. Ikan ini bisa bertahan di air yang keruh dan punya sifat yang agresif, sehingga menarik untuk dilihat di akuarium. Ikan betok mungkin terlihat biasa saja, tapi ia punya banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari sumber makanan, pendapatan, hingga pelestarian alam. Namun, kita harus ingat untuk memanfaatkannya dengan bijak. Jangan menangkap ikan betok secara berlebihan atau merusak habitatnya. Alam menyediakan segala yang kita butuhkan, tapi kita harus menjaganya agar tetap lestari. Mari kita manfaatkan sumber daya alam seperti ikan betok dengan bijak, agar generasi mendatang juga bisa menikmatinya.